يا سلام على حفلتها أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5 ULA Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, yang mana pada hari ini kita masih membahas bab 3 yang berjudul memahami kebebasan berorganisasi. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas apa itu organisasi, apa saja unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi, hari ini kita akan mengenal tentang organisasi di sekolah dan organisasi di masyarakat. Nah, untuk organisasi yang di sekolah, ini contohnya ialah OSIS. OSIS ini singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, kemudian ada juga yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah sebuah organisasi juga di sekolah. Misalkan ada ekstrakurikuler futsal misalkan, atau sepak bola, atau basket, atau seni, dan lain-lain. Nah, kemudian termasuk juga organisasi di sekolah itu UKS, atau singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, jadi di setiap sekolah biasanya ada UKS-nya. Jadi kalau ada teman kalian yang sakit, itu bisa ditangani di UKS sekolah. Kemudian masih banyak lagi organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Nah, sebelum jauh kita membahas organisasi yang ada di sekolah, sekolah itu pun adalah sebuah organisasi. Nah, kalau kita lihat kemarin unsurnya ada 3 kan. Sebuah organisasi itu ada yang menjadi pemimpinnya atau ketuanya, kemudian ada pengurusnya, dan ada anggotanya. Nah, kalau di sekolah, siapa pemimpinnya? Berarti kepala sekolah. Nah, kemudian ada juga yang menjadi pengurusnya, misalkan wakil kepala sekolah, kemudian staf-stafnya. Nah, kemudian siapa anggota organisasi sekolah itu? Anggotanya adalah seluruh warga sekolah, ya, baik itu guru maupun siswa. Nah, itu adalah contoh organisasi yang ada di sekolah. Kemudian untuk contoh organisasi yang ada di masyarakat, contohnya yang pertama adalah Karang Taruna. Nah, mungkin kalian ada yang pernah mendengar tentang Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini adalah sebuah wadah untuk mengelola, misalkan di sebuah desa itu ingin mengadakan lomba apa, misalkan ada lomba tarik tambang, lomba panjat pinang, dan lain-lain. Nah, itu adalah organisasi Karang Taruna biasanya yang menanganinya. Kemudian juga termasuk organisasi di masyarakat, yaitu RT atau rukun tetangga, kemudian RW atau rukun warga. Nah, biasanya RT dan RW ini mengurus administrasi desa. Misalkan ada yang ingin membuat KTP, ingin membuat akta, dan sebagainya. Itu biasanya berurusan ke RT dulu atau ke RW dulu. Nah, kemudian juga termasuk organisasi di masyarakat, yaitu Posyandu. Nah, Posyandu ini singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Biasanya ini menangani kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan orang yang sedang hamil. Nah, biasanya itu di Posyandu. Kemudian juga termasuk organisasi di masyarakat, yaitu PKK. Nah, PKK ini ternyata singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Biasanya ibu-ibu ya yang ikut PKK ini. Nah, ini adalah contoh organisasi di masyarakat. Nah,
Kalau di tempat kita biasanya ada juga organisasi misalkan yasinan atau tahlilan. Nah biasanya kan itu setiap malam Jumat atau malam apa diadakan acara membaca yasin bersama dan membaca tahlil bersama. Nah itu juga termasuk organisasi di masyarakat. Baik. Nah kemudian dalam memilih organisasi itu harus dipertimbangkan dulu secara matang dan harus berasal dari hati dan pikiran kalian sendiri. Kemudian hendaknya diperhatikan juga cita-cita dan bakat kalian. Misalkan cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola. Nah, kemudian berarti dia harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sepak bola misalkan. Atau ingin menjadi seorang qori atau membaca Quran dengan indah. Nah, bisa mengikuti ekstrakurikuler membaca Al-Quran dengan indah di sekolah, biasanya juga ada ya. Nah, kemudian jangan sekadar ikut-ikutan teman atau dipaksa orang lain. Misalkan dia berteman dengan seseorang yang hobinya main bola, padahal dia tidak hobi main bola, karena temannya ikut main bola dia ikut-ikutan. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau memilih organisasi itu harus berasal dari hati dan pikiran dan keinginan kita sendiri, jangan hanya ikut-ikutan. Nah ini saja yang Bapak sampaikan untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.